Pertama kali mendengar anak-anak bermain nok-nok, saya kira hanya di sekitar Maumere saja. Tetapi ketika saya melihat di YouTube, ternyata itu bukan hanya di sini, tetapi dari Sabang sampai Merauke. Bahkan ada tutorial tentang bermain nok-nok. Lalu ada nama baru di dalam YouTube itu bukan nok-nok tapi lato-lato. Lalu saya cari tahu nok-nok ini apa sebetulnya, dari bahasa apa. Saya berpikir dan saya temukan sendiri itu rupanya dari bahasa Inggris knock. Bacanya knock, tulisnya knock, yang artinya mengetuk. Jadi kalau kita dengar bunyi knock-knock itu seperti bunyi ketukan tok 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 tok. Luar biasa ya. Ini persis gejala nok-nok yang dari Sabang sampai Merauke ini setelah Natal. Setelah Natal ya. Kita ingat peristiwa Natal, Yosef dan Maria ketuk pintu berapa tak tak tak. Penginapan telah penuh, tertutup. Tak tak tak, penuh, tertutup. Jadi saya merefleksikan ketika nok-nok itu dari Sabang sampai Merauke, itu mengingatkan kita, hai manusia, apakah pintu hatimu masih tertutup sehingga anak Allah akhirnya harus lahir di kandang? Nok-nok, saudara-saudari, apakah saat ini hati kita masih tertutup sehingga Yesus belum bisa masuk? Siapakah Yesus itu, saudara-saudari? Ketika aku lapar, kamu buat apa? Ketika aku haus, kamu buat apa? Ketika aku telanjang, kamu buat apa? Ketika aku orang asing, kamu buat apa? Apa yang kamu lakukan? Ketika aku sakit, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu hanya sebatas doa, aduh ma gue, kayak dia sakit, lalu tidak buat apa-apa? Ketika aku di penjara, kita punya rutan di tengah kota ini, saudara-saudari. Kita punya rutan di tengah kota ini. Apa yang kita lakukan? Yesus bilang dia hadir dalam diri yang disebutkan tadi, mulai dari yang lapar sampai ke yang di penjara. Lalu pertanyaannya, apa yang kita lakukan? Yesus mengetuk pintu hati kita, knock-knock atau lato-lato, atau sikapnya apa? Neder. Masihkah pintu hati kita tertutup? Terdengarlah suara Bapa, inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Mari kembali kita lihat ke belakang. Natal, ada pohon Natal. Pohon Natal itu tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus. Bagaimana menerangkan hubungan antara pohon Natal dan Tuhan Yesus? Kita ingat pohon, kita bernapas menggunakan oksigen. Oksigen itu datang dari pohon. Setelah kita bernapas, kita hidup. Dari tubuh kita melepaskan karbon dioksida yang adalah racun yang bisa membunuh kita. Tetapi kita tidak mati karena racun itu disedot kembali oleh pohon. Luar biasa sekali pohon. Begitu juga keluar biasaan Tuhan Yesus. Dengannya langit dan bumi diciptakan, manusia diciptakan, kita memperoleh hidup dari sabda, yaitu firman. Lalu firman itu datang ke dunia, tinggal bersama kita. Kita manusia yang sudah memperoleh kehidupan dari Yesus, kita justru membalasnya dengan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita itu seperti karbon dioksida, racun yang bisa membunuh jiwa kita. Tetapi kita beroleh keselamatan karena racun-racun dosa itu kembali disedot oleh Yesus dengan kematiannya di kayu salib. Maka saudara-saudara,